Halo Sineklip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari PD Baik ya. Yang tahun ini juga banyak film PD Baik ya yang diproduksi. Ya. Nanti ada Dilan ITB dan Bandung. Mantap, PD Baik kaya raya. Sedang aktif-aktifnya ya. Jadi Sadali ini merupakan adaptasi dari karya tulisnya PD Baik juga. Ini merupakan film lanjutan dari film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Ya. Tapi di sini tidak menggunakan judul itu lagi, tapi ini langsung berfokus di Sadali deh. Set Ali. Ya, tapi kalau di ini pas opening bioskop yang si itunya lembaga sensornya kan itu panjang ya, Sadali terus lupa, terus Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu dua gitu. Lebih panjang lah ya. Ya, dan mungkin takutnya kalau pakai Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu dua banyak yang mau nonton, tapi ini ada yang pertamanya, jadi padahal bisa stand alone ya, maksudnya bisa juga disaksikan terpisah gitu. Jadi makanya menggunakan nama Sadali doang gitu mungkin. Bisa jadi. Untuk sutradaranya masih sama Kun Agus. Untuk penulisnya juga ada PD Baik dan Titin Watimena. Terus ada case-nya siapa aja nih? Ajil Dito, Hanggini, Ardi Dia Wirasti. Dan masih banyak lagi lah pokoknya. Jadi film ini bercerita tentang Sadali. Sadali ini dia pelukis kata-kata gitu. Pelukis yang sedang mempersiapkan pameran tunggal gitu. Dan di tengah persiapan ini tiba-tiba muncul dua wanita di masa lalu dia gitu yang bikin bikin dia nggak fokus lagi nih. Tapi katanya seniman itu justru harus galau ya biar berkarya. Jadi mungkin ini juga selain bikin gak fokus, tapi juga bikin dia jadi produktif ya. Habis itu kan dia bikin lagi karya kan. Soalnya dia pas di filmnya yang ini tidak merasa ada keresahan gitu. Iya. Kan kalau di film yang pertama banyak dia resah banget. terus. Di film kedua ini kurang adanya kegelisahan, keresahan, makanya dia apa nih yang bisa merubah. Memantik itu ternyata semesta mendatangkan kedua masa lalunya langsung dua dan untuk benar-benar diselesaikan gitu. Iya. Oke, langsung aja ke yang disukai nih untuk Sadali ini. Filmnya nyeni banget sih, artsy banget ya. Sesuai. Terasa sekali ya dari rumah, terus juga motor yang dicoret-coret. Itu sama sih seperti film sebelumnya. Jadi masih konsisten menghadirkan elemen-elemen seni yang membuat kita believable nih. Ini emang nyeni banget, orang seni banget gitu ya. Dan dari cara berdialognya juga sebenarnya kan hampir kita dari yang pertama dan sekarang juga udah menyadari itu kalau Sadali beneran orang nyeni, seniman gitu. Ya. Pokoknya kalau kalian mungkin kalau penikmat karyanya PD Baik mungkin akan membandingkan dengan Dilan atau apa, ini tuh versi lebih dewasa. Kata-katanya tidak terlalu mengumbar. Iya, sebenarnya sama sih, maksudnya puitis ngegombal, cuman bedanya nggak terlalu cringe gitu nggak sih, nggak terlalu cringe ya, lebih dewasa dikit lah. Lebih light. Kalau gula kan less sugar lah, tidak giung, tidak terlalu giung kalau itu. Jadi masih aman untuk kita dan ternyata ada sutradara, kalau dari orang ada sutradara yang bisa menginterpretasikan karyanya PD Baik menjadi sebuah film dan bisa dinikmatin ya. Ternyata Kun Agus berhasil untuk melakukan itu gitu. Bahkan di dua film ini dan bisa nyampe gitu apa yang mau disampaikannya, dramanya ada, sisi komersialnya tetap ada, sisi nyeninya tetap ada, itu tersampaikan dengan baik menurut orang di Sadali gitu. Tapi aku masih yang sebelumnya ya ngebahas yang seni-seni ini, aku suka sih beberapa kata-kata kalimat yang ada di lukisannya, di gambar-gambar. Salah satunya tuh selesai tidak selesai perasaan harus dikumpulkan. Itu emang menggambarkan juga perasaan dia yang ternyata masih tertinggal di masa lalu lewat perempuan-perempuan ini. Terus juga ada kalimat yang cinta lama tidak selesai-selesai, ini beneran terjadi sih di hidup dia. Dan ya itu mungkin seniman tuh seneng enaknya jadi dia bisa menggambarkan perasaan dia melalui karya gitu ya. Kayak misalnya kalau pelukis lewat lukisannya, mungkin penulis lewat buku, lewat kata-kata. Terus kalau misalnya musisi mungkin lewat lagu dan Sadali ini melalui lukisan-lukisannya, karena lukisannya tuh lebih banyak kata-katanya gitu ya. Kan sesuai dengan PD Baik juga. Yang tadi selesai tidak selesai perasaan harus dikumpulkan. PD Baik banget. Dan aku merasa lanjut lagi yang aku suka film ini tuh identitasnya jelas ya, PD Baik sekali. Mulai dari kalau di film sebelumnya kita akan mendengar lagu-lagu soundtracknya tuh beragam ya. Yang hits-hits ada Bilal, ada
Bernadia. Kalau di sini full kita akan mendengarkan Pidi Baik konser. Apakah budget untuk ngurus-ngurus soundtrack lainnya? Udahlah ke Pidi Baik aja biar uangnya berputar. Iya, jadi tetap ya. Panas dalam ekosistemnya terjaga. Ya aku ngerasa film ini dibanding film pertama lebih Pidi Baik banget sih. Yeah. Ini in the good way ya, maksudnya ya kita jadi tahu aja kalau tanpa mungkin lihat siapa orang-orangnya, apa yang dibalik film ini dan ngeliat trailer. Terus kita random misalnya nonton, ini tahu sih Pidi Baik gitu. Iya, dan orang juga sukanya ini tuh, ya itu tadi kan Pidi Baik banget, tapi ini bisa menempatkan Pidi Baik kalau kuliah diisi seperti apa gitu. Dan Pidi Baik kalau dia bukan tinggal di Bandung seperti apa gitu. Nah benar. Itu yang balik lagi ke yang Kun Agus bisa menginterpretasikan Pidi Baik ke saat kuliah diisi, berarti dia melakukannya ini. Jadi Sadali ini seperti Pidi Baik versi Jawanya ya. Kalau yang kita tahu kan versi Sunda ya. Oh iya, tapi kan dia ya menghabiskan masa muda dan banyak hal berkesannya di Jogja dan Magelang ya kalau saat itu. Jadi ya mungkin ini versi Jawa dan Bukit Tinggi dari sosok Pidi Baik gitu ya. Jadi menutup film yang di pertamanya semuanya ngegantung gimana akhirnya. Nah di sini tuh semua dijelasin dan si itunya lebih jelas aja kemana akhirnya Sadali. Akhirnya dewasa lah. Setelah lulus ya, setelah akan pameran tunggal, jadi mungkin kedewasaannya semakin bertambah ya. Jadi pokoknya karena bantuan Titin Watimena juga, ini ceritanya mudah untuk diikutin. Yes. Tapi ya balik lagi, mungkin kalau nggak nonton yang pertamanya dulu, mungkin bakal kurang dapet emosinya ya. Sama penasaran sih. Kalau aku lebih ke penasaran kayak kan. Soalnya Dita nonton yang kedua dulu baru yang pertama. Karena kan di opening tuh ada recap yang buru-buru yang wow naon ieu teh. Ternyata itu adalah recap yang aku bikin penasaran sih. Jadi emang sebenarnya bisa nggak nonton pertama masih bisa ngikutin ya. Cuman aku penasaran aja hubungan seperti apa sih sebenarnya antara Merah dan Sadali ini gitu. Mungkin itu juga bukan sepenuhnya wanita, tapi simbol dari kedewasaan. Metafora ya. Sadali sebenarnya ingin meninggalkan masa lalunya atau masa nyamannya kali hingga akhirnya mencoba di Jogja dapat tidak nyaman, mencoba untuk dewasa dengan mencoba wanita dewasa gitu. Wanita matang. Dan akhirnya juga ya nggak kekejar juga kan, maksudnya si kedewasaannya itu ya sesuai yang diomongin Adinia Wirasti juga ya. Kamu tuh terlalu egois, terlalu ini, dan benar semua sesuai dengan apa yang disebutkan di film ini, menggambarkan karakter si Sadali ini. Sadali. Iya. Sama aku suka film ini menampilkan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya memang terjadi ya, kayak peristiwa 98, pengeboman di Bali juga ya. Jadi semakin meyakinkan kalau kita berada di Indonesia. Nah, aku tuh mencoba memahami POV-nya Sadali menyukai Merah sih. Mungkin ya tadi kata Indra juga, jadi ini tuh cuman kayak simbol aja, dan bisa jadi juga karena kalau sosok Merah ini ada ya karena menurut aku sesimpel Merah dan Sadali ini terkoneksi oleh seni gitu maksudnya. Kalau sama Arnaza itu kayak apa ya, kayak nggak ada yang mengkonektingkan gitu lewat seni atau misalnya sesuatu yang sama gitu. Jadinya mungkin saat itu dia suka, tapi setelah dia menemukan perempuan lain yang ternyata dia ngerti nih ada kurator yang ingin kayak galeri gini-gini, mungkin kayak ini nih mengerti dunianya Sadali. Dan kalau ngomong tuh kalau ngobrol tuh mereka tuh ketemu gitu. Maksudnya dibales-balesin kayak puitisnya tuh kayak berbalas puitis gitu. Jadi aku coba memahami itu sih kenapa Sadali akhirnya memutuskan untuk meninggalkan calon mempelai, meninggalkan cintanya di Bukit Tinggi dan memilih Merah gitu. Dan merupakan keputusan yang berani juga kan. Itu mencoba mendobrak mungkin tradisi di sana yang benar sampai ditampar. Tapi kan maksudnya dia berani ngambil keputusan, berani ambil resikonya juga gitu ya, bertanggung jawab lah dengan keputusan yang diambil. Hingga akhirnya juga kan filmnya selesai seperti ini ya, dia akhirnya berani juga gitu. Dan ya tadi orang juga pikirnya itu sebenarnya mungkin Sadali akhirnya pindah ke Jogja ya karena udah nemu referensi baru gitu tentang dunia. Kalau pas di Bukit Tinggi doang ya mungkin ya cintanya hanya seputar Arnaza doang gitu.
Tapi barangkali kalau dia tidak keluar dari Bukit Tinggi, ya dia juga nggak ngambil seni, karena kan nggak ada, dan ya sudah ceritanya selesai karena dia menikah dengan Arzana. Soalnya di kampung halamannya aja, nggak kemana-mana. Iya. Dan jadi itu tadi keluar dari zona nyaman dan yang nggak dapat juga zona nyaman. Iya. Menurut aku apa ya? Ini tuh kan memang Pedi Baik tuh emang ciri khasnya suka mengeluarkan kata-kata puitis ya, dan di film kedua ini menurut aku jauh lebih banyak nih kata-kata puitis menetes dari mulut seorang Sadali gitu. Dan kadang-kadang masih oke, kadang-kadang kayak Giung menurut aku, daripada yang film pertama tuh ini lebih membom gitu sih menurut aku. Untungnya dia bertemu Merah yang bisa menyimbangi itu sih ketolongnya. Kalau enggak mah kayaknya udah sih nggak akan ada yang nemenin Puyeng kayak mau sama dia. Iya, soalnya Raja juga kan ya sedih itu mah mungkin dari tipikal yang percintaan remaja ke percintaan dewasa transisi ya itu yang membuktikan semuanya, dan mungkin ini emang bukan buat semua orang sih menurut orang dramanya. Iya. Soalnya kan ini terlalu ribet lah, terlalu bingung gitu kan. Kalau untuk nggak bisa dinikmatin semua orang. Iya, kayaknya ini juga buat orang-orang yang menyukai apa ya, seni ya gitu, maksudnya emang seni filmnya tuh gini gitu. Iya, yang pokoknya kadang yang ngerti kayak tahapan pelukis gimana, dalam berkesenian pelukis seperti jadi apa, kurator kayak itu. Iya, tidak relate ke banyak orang ya. Kenapa Dilan lebih mudah relate di banyak orang ya? Karena konfliknya tidak konfliknya jelas gitu kalau Dilan. Kalau ini kan agak terasa mengada-ngada. Iya, agak terlarang gitu ya cintanya. Kan gimana kayak banyak hal yang dipaksakan kalau di film ini tuh kayak misalkan kenapa tiba-tiba harus mencintai si Merah. Itu dari apa? Atau ada ya referensinya dia sendiri harus mencintai Merah karena apanya gitu kan. Sejak pandangan pertama lagi bahkan nggak tahu siapa dia gitu ya udah. Karena itu jadi apa karena emang pria tuh gitu ya jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, visual gitu, enggak ya? Ya nggak tahu. Bisa dikonfirmasi. Nggak, kalau pertama banget kan ya nggak mungkin. Iya, kalau menurut orang pasti harus ada hal-hal yang bikin makin dalam, makin dalam gitu. Iya. Soalnya di sini juga kan ya red flagnya ini banyak bingungnya di sini tuh dia tuh. Iya benar. Kayak Sidul itu kan tipe-tipe pria-pria bingung gitu di Sadali ini tuh. Kan kalau di film pertama mah jelas ya pengennya apa, Sadali pengennya apa. Iya. Lurus terus gitu. Pokoknya tegas, percaya diri. Pas di kedua tuh kebanyakannya bingung. Iya. Padahal kan ya gampang, udah tinggal minta maaf ke si Arnaza, ke si ini. Ya udah jelas, ya udah kamu enggak bisa aku gapai Merah. Ya udah gitu kan, harusnya gitu cepet mungkin si konfliknya bisa beres gitu, nggak harus nunggu 90 menitan juga. Iya sih, sama karena itu tadi terlalu banyak kata-kata puitis tuh jadinya kayak kurang natural dan nggak nyampe ngobrolnya teh, nggak langsung aja gitu diindah-indahin gitu loh jadinya. Padahal kalau mau jadiin film kayak film-film ngobrol, harusnya teh ngobrolnya teh yang bener-bener ya dua arah, kayak bukan cuma saling nanggapin, tapi ini tuh kayak nggak jadi bertukar pikiran gitu jadinya ya, jadi berbalas puitis aja. Gitu sih sayangnya. Balik lagi lah, ini mungkin bukan drama banyak orang yang bakal suka gitu, tapi kita lumayan bisa nikmatin aja gitu, karena mungkin kita sudah dewasa gitu. Tapi mungkin ya itu ada range umur untuk film ini kali ya. Ada deh ya. 13 kalau nggak salah. Tapi mungkin orang 13 lebih enak nonton filmnya Dirnatan atau Dilan gitu dibanding konflik yang ada di film Sadali ini. Sama menurut aku kalau ya tadi sih masalahnya Sadali dan Arzana tuh harusnya udah selesai sejak Sadali memutuskan untuk tidak mau melanjutkan pernikahan dan Arzana menikah dengan Mustafa. Itu tuh harusnya udah selesai. Jadi menurut aku agak aneh aja sih Arzana datang minta permohonan maaf terus dilama-lamain kan, kayak ditunda-tundain gitu sengaja. Itu makanya Arzana akal-akalan aja supaya masih ingin menikmati kebersamaan supaya Sadali merasa bersalah banget dan supaya kayak ada lagi waktu nih buat ketemu. Ya kita ngerti lah Arzana nggak apa-apa. Tapi emang mungkin orang ngerti Arzana juga lebih ke ya seenggaknya ngomong langsung gitu. Iya benar, ada obrolan sama langsung. Kenapa kan sampai akhirnya jadi lebih jelas divalidasi sama
oh berarti kalau aku gak kesini kamu gak akan minta maaf ya. Nah kan itu ya beneran si Arun aja gitu. Ya berarti setidak menghargainya itu, setidak berharga itu si Arun aja buat si Sadali. Berarti kan ya sebenarnya mah tahu biar itu udah beres mungkin lah. Biar ya tenang juga. Kan. Terus juga kan kayak Arzana tuh gimana ya, melimpahkan perasaan yang tidak enak dia pada suami yang tidak ia cintai gitu loh jadinya. Padahal kan itu mah urusan dia dengan perasaannya gitu. Tapi bagusnya film itu karena ini mengambil setting tahun segitu. Oh iya betul. Kalau tahun sekarang kan wah udah pikiran medsos, udah ini, sih, udah medsos ya tidak baik. Jadi kalau di tahun segitu yang konfliknya pasti ya masih tentang seperti itu, kurang terbuka secara hubungan kan kayak gini kayak gitu, itu masuk akal. Dan Arzananya mungkin kan kalau sekarang bisa cari tahu keberadaannya lewat media sosial, terus kayak mungkin cari tahu di mana. Ini mah mungkin keterbatasan juga ya informasi, jadi ya yang dia inginkan ya, untuk tadi. Iya sih. Film ini tuh aku ngerasanya jadi kayak memang udah dirancang ya sekalian syuting sama film kedua, dan ya itu mah nggak apa-apa sih. Cuman yang mengganggu aku tuh Kikan ini seperti tidak berubah selain seragamnya doang gitu. Kalau misalnya orang-orang dewasa mah setahun 2 tahun 3 tahun masih nggak terlalu berubah ya. Tapi kalau anak kecil tuh biasanya apalagi dari SD ke SMP biasanya mulai remaja tuh mulai berubah. Banyak perubahan. Sementara Kikan tuh enggak menurut aku. Nah, yang kurang tuh kendalanya kalau film langsung 2 part disyutingin tidak jadi ada perubahan. Bahkan rambutnya pun tata rambutnya masih kayak anak SD gitu gayanya. Cuman beda seragam aja. Dan beda ini aja, beda circle-nya Sadali aja. Sekarang kan dulu kan circle-nya masih orang-orang kampus, sekarang udah. Iya sih, sayang aja sih itu kalau yang lainnya mah ya udahlah masih oke, masih nggak 3 tahun nggak terlalu jauh, cuman ya sayangnya Kikan masih kurang. Padahal karakter Kikan lumayan mengambil spotlight juga ya dengan dialog-dialognya. Kan mencuri perhatian sih. Cocok. Cuma sayangnya itu tadi beda gitu, misalnya kayak Stranger Things dari ini kita kan ngelihat pertumbuhannya udah beda Kikan banget. tuh nggak, bahkan tingginya tuh nggak ada perubahan kayaknya menurut sama aku. Berarti Iya dan sih. memang tadi balik lagi yang orang-orang juga memang konfliknya tidak bikin kita gimana ya, nggak turun banget, nggak naik banget gitu konfliknya tuh gitu aja standar lah. Maksudnya cuma karena perasaan bingung-bingung doang sih ininya. Dan kebingungan ini tersalin loh ke penonton. Maksudnya aku tuh di pertengahan sampai kayak mau ke akhir udah mulai bosen, ini udah monoton, aku udah mulai ngantuk karena ya gitu, karena kalau mereka begitu aja. Tidak berani mengambil sikap. Nggak ada yang duar-duar gitu. Padahal kalau udah tahu si Merah ternyata ada, kenapa disamperin langsung aja itu. Si ending yang itu kan bisa lebih cepat beres. Langsung gitu ya. Ini tuh kayak banyak penundaan gitu ya. Kayak si Arnaja juga kan ditunda-tunda. Dilama-lamain Lanjut aja ke scene favorit ada. Di akhir sih aku suka pas ngenalin diri ke pohon ya. Aku tuh bingung sebenarnya awal, ternyata di film pertama tuh ngegambar kayak awan yang dikiranya pohon sama merah ya. Ternyata itu aku juga ngerti sih ini kayaknya ada pesan-pesan. Terlalu pesan-pesan tersembunyi, simbolis. Tapi kamu mau ngenalin aku ke anak-anak kamu ya, mungkin ya si pohon itu kali saling ngenalin. Dan itu juga orang sukanya karena ini dari Sadali bilangnya pernah. Iya. Kalau Merah cuma hampir. Hampirnya itu aku suka banget sih, yang ngena banget di bagian itu. Dan mungkin juga Merah kan kenapa Sadali bisa masuk karena Merahnya lagi di fase seperti itu. Padahal kalau nggak di fase itu juga Sadali tidak mungkin bisa masuk ke hampirnya itu. Ya menarik ya, maksudnya walaupun kita nggak ngerti, walaupun misalnya ini juga kayak simbol-simbol tertentu, tapi kita bisa suka ya sama scene itu ya, karena kenalin ini wanita yang pernah, ini pria yang hampir gitu, kayak gitu. Oke aja sih itu disimpan di akhir lagi. Kalau scene favorit orang yang pasti itu di endingnya. Kirain itu kan pas si Sadalinya berubah raut wajahnya, kirain bakal ada, kalau template film-film drama biasanya kan ngeluarin ada cewek lain nih yang bikin. Kalau di Summer tuh apa? Ada anthem ya. Ya gitu kan berubah ya, ada move on gitu. Ada harapan baru nih biasanya. Dan tidak berkutik di situ lagi, dan tapi ternyata yang ditampilkan masih tetap cewek itu lagi. Set Ali. Padahal ya sesuai yang di Nit juga yang dibilangin si Merahnya juga kan. Setiap pelukis harus punya dewinya. Muse. Dan ternyata dewinya Merah gitu. Sebenarnya Merah juga sadar kok dia dewinya. Iya, cuma kan aduh ini bocil. Udah terlalu complicated kehidupannya untuk menerima ya masalah baru lagi gitu.
nggak mau ngomong. Walaupun sebenarnya Sadali bilang kayak kalau kamu 90 tahun, aku masih 80 tahunan lah katanya. Tetap aja udah males sekali ya. Tapi kan bukan kayak gitu maksudnya Sadali. Konsepnya bukan soal umur. Lanjut aja kita ke Cineskor buat Sadali nih. Dari aku 6/10 nasi goreng. Ya, dari nasi goreng bikinannya Sadali tuh. Itu dia yang pertama. Yang pertama. Yang kedua apa ya? 6/10 lukisan merah deh. Iya, dulu 6/10 lukisan ini Anas. Oh iya, aduh. Yang ini hadiah tangannya. dari yang itu ya. Tapi kok ada kalimat ini toh? Iya. Udah. Ya pokoknya dari kita 6/10. Kenapa? Karena sebenarnya konfliknya terlalu dipanjang-panjangin aja. Sebenarnya bisa beres lebih cepat. Andai Sadali berani mengambil Andai ada konflik baru, misalnya siapa sih ada cewek gitu yang baru atau gimana, ada konflik yang jadi yang bikin panjangnya tuh bukan karena, jadi bukan karena nunda-nunda tapi ada sesuatu yang baru. Ini mah enggak kan, masih berputar-putar dengan perasaan yang sama gitu. Jadi kayak banyak hal yang sengaja diintar-intar biar durasi filmnya beneran. Iya. Gitu, seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen nonton film Sadali, silahkan ditonton secepatnya karena ternyata baru hari kedua atau hari berapa juga ini udah mulai turun layar. Udah berkurang sih layarnya. Jadi yuk, buat kalian pada yang para PD Bike itu apa ya fansnya namanya? Bikers. Silakan rapatkan barisan ya untuk menonton. Pidiholic. Gak ada kayak Ayah, nggak mungkin Pidiholic. Para fansnya Ayah PD silakan dinikmati bagian karyanya dari PD Bike juga yang sudah dialih mediakan ke film gitu. Dan buat kalian juga yang sudah nonton, bagaimana, kita berdiskusi saja di kolom komentar. Dan pokoknya segitu saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.